Jadinya saya percaya bahwa memang perlindungan anak itu tidak hanya sebatas pada pembatasan, tapi memang bagaimana kita bisa memberikan ruang ataupun wadah kepada anak-anak supaya mereka ini bisa berkreasi, bisa berkembang, bisa menjadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin tujukan gitu. Karena kenapa? Yaitu memang menjadi tugas dari pemerintah untuk bagaimana kita ini bisa memberikan ruang ataupun wadah ekspresi buat anak-anak, sambil kita juga memang membuat kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang mengatur supaya anak-anak ini mereka ini bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Karena kenapa? Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah aset bangsa, dan mereka nantinya akan menjadi kunci bangsa Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empower kembali lagi di podcast Suara Rakyat yang kali ini nggak tahu, kayaknya saya langganan ya sama beliau nih ya. Tiap episodenya beliau mesti saya nge-host. Alhamdulillah dipertemukan lagi sama Mas Fuad. Halo Mas. Halo Mbak Iris. Di sela-sela kesibukan yang mau keluar pulau ini masih sempat ya ke sini ya? Iya, menyempatkan lah ya ketemu sama Mbak Yuris dan Empower sih. Asik. Nah, kita akan ngobrolin tentang jam malam nih, ya kan? Kebetulan kemarin barusan juga Yuris bahas di on air tentang jam malam yang katanya ternyata efektif untuk mengurangi siswa-siswa atau murid-murid yang sering terlambat. Itu ternyata bisa efektif 75% sudah tidak ada lagi murid-murid yang terlambat. Nah, tapi kalau ngomongin soal jam malam sendiri itu sebenarnya membatasi atau melindungi sih, kita akan bahas itu ya Mas ya. Nah, ngomongin soal latar belakang kebijakan, dampak positif negatif di masyarakat dan respon awal, menurut Mas Fuad nih, kenapa kebijakan ini munculnya baru sekarang? Iya, mungkin kan jadi kalau saya melihat karena pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini mungkin melihat beberapa tahun ini di mana memang perkembangan anak-anak di Kota Surabaya ini kan memang ya dengan pastinya dengan kecanggihan teknologi, terus kemudian perkembangannya semakin maju. Ini kan anak-anak sekarang ini kan sudah beda dengan mungkin anak-anak ya mungkin tahun 90-an ke belakang ya. Zaman kita dulu ya. Zaman kita bahkan mungkin zaman orang tua kita lah ke belakang 60-an. Karena kalau dahulu itu kan pastinya itu kan mesti kita tahu tuh kalau sudah waktunya maghrib itu mesti sudah disuruh pulang. Betul, gitu kan. betul. Udah disuruh pulang ya, mungkin ya kalau yang Islam itu sholat, ataupun yang kalau yang non muslim mereka itu biasanya itu ya harus suruh mandi, terus kemudian waktunya belajar gitu kan. Karena akhirnya ya itu kan tertata secara pola hidupnya, kesehariannya itu kan tertata, dan bahkan ya sebelum maghrib pun sudah berada di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah, entah belajar dan lain-lain ya itu ya. Nah itu kan akhirnya yang membuat kedisiplinan ini kan anak-anak yang dulu itu sudah tertata, sekarang ini kan ya banyak yang mungkin itu alhamdulillah ya berhasil. Betul. Dan mungkin bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Itu kan karena memang buah dari kedisiplinan itu. Nah, saya melihat memang pemerintah Kota Surabaya ini ingin paling tidak itu menata lah anak-anak di Kota Surabaya ini nantinya mereka itu kedepannya itu bisa menjadi anak-anak yang memang bisa sesuai dengan cita-citanya atau dengan harapan juga orang tuanya begitu. Karena memang sekarang itu kan ya problemnya itu permasalahan sosial yang ada di kota-kota besar, terutama memang Kota Surabaya ini, karena mungkin dengan ekonomi yang semakin berat, sehingga akhirnya itu tidak hanya bapaknya saja yang harus bekerja, terus akhirnya juga menyebabkan ibunya itu juga kadang itu harus bekerja untuk menambah atau membantu perekonomian keluarga, sehingga akhirnya perhatian kepada putra-putrinya itu agak kurang gitu. Ya. Sehingga akhirnya kurang aware atau kurang attentif untuk mengawasi putra-putrinya, karena memang harus membantu untuk perekonomian keluarga. Nah ini memang mungkin saya melihat solusi dari pemerintah kota untuk paling tidak itu memberikan edukasi kepada anak-anak Kota Surabaya ini, terutama memangnya usia sekolah, mereka itu agar
lebih didisiplinkan dalam hal ini itu ada pembatasan untuk jam malam begitu. Oke, jadi kalau saya lihat sebenarnya Pemkot itu juga berusaha membantu membantu para orang tua yang mereka sibuk bekerja dan akhirnya anak-anak jadi kurang dapat perhatian dari orang tua dengan cara memberikan jam malam ini ya. Berarti kalau jam malam ini esensinya lebih ke melindungi atau apa Mas? Lebih? Ya sebenarnya kan begini, ya bagaimanapun itu kan untuk kegiatan masyarakat terutama anak-anak Surabaya itu ya nggak cuma hanya Surabaya, sebenarnya seluruh Indonesia itu memang perlu pemerintah itu kadang itu hadir. Karena kenapa? Kalau misalnya nanti itu pemerintah nggak hadir, misalnya pemerintah membiarkan anak-anak di atas jam 10 malam itu berkeliaran, mungkin ada yang sampai nongkrong sampai malam, bahkan mungkin ada yang sampai itu dia belum umur 18 tahun sudah merokok. Terus atau mungkin ada yang sampai ikut kegiatan-kegiatan yang ya kita kalau ngomong di norma sosial negatif seperti kayak balap liar atau mungkin gangster, tawuran, itu juga ada yang ikut itu. Dan kebetulan saya tahu sendiri karena waktu saya menjadi ketua Karang Taruna Kota Surabaya, kita sering menangani anak-anak tersebut begitu. Nah itu kalau pemerintah tidak hadir di sana nanti ya dikomentari sama netizen, kok pemerintah kok nggak ngurusi area-area itu. Makanya ini saya melihat ini sebagai wujud kepedulian dari Pak Wali Kota Surabaya, Pak Cak Eri, yang memang beliau itu ingin agar anak-anak Kota Surabaya ini mereka itu lebih disiplin, sehingga akhirnya melakukan kegiatan pembatasan jam malam. Gitu. Kalau sejauh ini pendekatan jam malam ini sudah sangat amat efektif untuk mencegah kenakalan remaja nggak sih Mas? Ya harus saja kalau menurut saya bisa untuk efektif untuk mencegah. Karena kenapa? Akhirnya anak-anak itu kan mereka dibatasi ruang geraknya, mereka harus maksimal sebelum jam 10 itu sudah harus berada di rumah, sehingga mereka nantinya itu bisa mengatur pola ritmenya kehidupannya. Karena kenapa? Ya kita nggak memungkiri lah, yang namanya anak-anak apalagi yang beranjak ke remaja itu kan pasti ya mereka itu kan butuh mencari yang namanya jati diri ya. Akhirnya kan ya pengen kelihatan, pengen seperti apa atau pengen tampil begitu. Nah kalau ini tidak diarahkan atau mungkin tidak dibatasi ruang geraknya, maka nanti itu bisa nanti akhirnya itu kemana-mana, atau bahkan mungkin karena tidak mendapatkan aturan atau perhatian dari orang tuanya karena memang orang tuanya sibuk, nanti takutnya itu marah bisa kemana-mana gitu. Karena kenapa Mbak Yuris? Jadi pengalaman saya itu rata-rata itu anak-anak yang mereka itu menjadi korban dari tawuran, bahkan mungkin sampai mereka itu ini nggak sampai jadi korban jiwa yang nggak sampai meninggal, tapi ya mungkin anggota tubuhnya itu ada yang sudah tak sempurna ataupun itu ataupun yang memang mereka itu ada ikut-ikutan kayak balap liar itu, atau bahkan sampai ada yang masuk ke dalam tindakan kriminal, jadi menjadi pelaku entah pencurian atau apapun itu. Dan ini memang anak-anak yang di bawah 17 tahun itu rata-rata itu ikut karena lingkungannya. Lingkungannya kenapa tuh Mas? Jadi karena lingkungannya itu mengajarkan seperti itu, dan memang perhatian orang tuanya itu kurang karena mungkin kedua orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin karena mungkin sudah tidak ada, salah satu tidak ada, atau bahkan mungkin dua-duanya juga tidak ada, akhirnya diasuh mungkin oleh pamannya, omnya, atau bahkan mungkin neneknya atau kakeknya. Itu akhirnya mereka itu untuk mencari jati dirinya, bergaulnya itu lingkungannya, ternyata lingkungannya itu ya kalau bahasa sekarang toksik lah, jadi nggak bagus gitu loh, atau negatif. Jadi akhirnya ikut ke bawah ke sana. Karena mereka ini kan kalau anak-anak secara psikologis mereka itu kan masih kadang itu masih belum bisa membedakan mana yang baik menurut mereka itu baik atau benar. Karena kenapa? Kalau sudah masuk di lingkungan apalagi yang negatif, hal yang baik, hal yang salah itu bisa dianggap jadi baik. Betul. Saya pernah nemuin dulu itu, dia itu anak pelaku pencurian, dia usianya itu masih SMP, jadi mau SMA. Ketika
saya tanyai, kenapa kamu kok melakukan pencurian itu? Jawabannya cuma simpel, karena saya disuruh sama senior saya yang dia itu ikut kayak apa ya kayak kelompok lah, komunitas. Kalau ngomong anak-anak muda ngomongnya gangster gitu. Jadi dia itu disuruh sama seniornya itu untuk ngambil sepeda motor itu. Karena kenapa? Ngomong seniornya itu sebenarnya dia. Jadi sepeda motornya seniornya itu, anak itu disuruh ngambil. Nah, karena anak itu kan dia nggak bisa ngendarai sepeda motor, jadi dituntun. Dan itu ketangkapnya itu bukan kejadian yang pertama. Dia sudah melakukan itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Terus yang terakhir itu yang baru ketangkap. Ya ampun. Gitu. Wih, ternyata seberdampak itu ya untuk kenakalan remaja ya jam malam ini ya. Iya, karena mereka itu kadang itu nggak ngerti, dan itu ada karena bergabung di lingkungan itu yang mungkin ya sudah nggak cuma harian, bulanan, bahkan mungkin ya sudah setahun lebih ya. Akhirnya merasa hal yang menurut norma masyarakat itu salah, ya dianggap mereka benar. Oke, menarik. Jadi nanti mungkin Mas Fuad akan cerita lagi ya, masih ada cerita-cerita lain tentang kenakalan remaja yang akhirnya ada sekarang ada peraturan dari Pemkot untuk diaktifkannya jam malam. Jangan kemana-mana, yang Power tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini segmen 2 kita akan membahas tentang jam malam yang ternyata bukan sekedar larangan, tapi juga membangun ruang aman. Apalagi khususnya termasuk khususnya untuk anak-anak ya. Nah, Mas Fuad, ada pendekatan jam malam yang menyasar ke akar masalah. Apakah pendekatan jam malam menyasar akar masalah atau hanya di permukaan aja nih, Mas? Menurut Mas Fuad? Ya, jadi memang ya kalau kita berbicara terkait program atau kebijakan jam malam ini, pastinya itu kalau dibilang harus sampai nanti itu bisa masuk ke akar masalahnya itu memang masih belum. Tapi ini paling tidak itu merupakan tindakan awal dari pemerintah, terutama pemerintah Kota Surabaya ini, untuk lebih ke awalnya mendisiplinkan anak-anak Kota Surabaya. Nah, nantinya setelah sudah terbentuk, jadi ketika sudah tertata dan anak-anak Kota Surabaya ini, mereka ini sudah paham bahwa tidak boleh berada di luar setelah jam 10 malam, maka nanti pemerintah baik mungkin juga pemerintah kota maupun nanti juga bisa mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu bisa membuatkan program-program buat anak-anak ya di Surabaya. Karena kebetulan ada pada saat saya dulu itu jadi ketua Karang Taruna, itu ada salah satu Karang Taruna di Ketintang itu punya program yang bagus, dan mereka sudah jalan dari 2016 sampai sekarang. Apa itu, Mas, programnya? Jadi mereka itu punya program yang namanya itu bimbingan belajar atau bimbel itu barengan, dan itu dibuat di Balai RW. Gitu. Memang tidak setiap hari rutin, tapi seminggu sekali, tiap hari Jumat. Kebetulan saya juga pernah datang dan ngisi juga. Gitu. Itu untuk apa? SD, TK, SD, itu semua SMP? TK, SD, SMP, SMA. Setiap hari, seminggu sekali? Ya, seminggu sekali lah. Tapi masih konsisten sampai sekarang. Wah, keren. Makanya luar biasanya kan itu, karena kan biasanya kan ya kalau programnya anak muda itu kan jarang sekali konsisten ya. Ini konsisten dari 2016 sampai saat ini. Sekarang. Itu pengajarnya siapa, Mas? Macam-macam. Jadi dulu itu pengajarnya itu awalnya diambilkan dari anak-anak yang remaja kuliah warga kampung sekitar. Terus kemudian berjalan terus, istiqomah terus jalan terus. Akhirnya pemerintah kota itu melihat, terus akhirnya dari Dispendik Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu memberikan tutor itu setiap ya Jumat itu. Gitu. Terus jadi akhirnya ya bergantian, kadang kayak saya dulu pernah itu ngisi, terus Pak Wali juga pernah itu teman-teman itu untuk ngisi gitu. Jadi ya sampai sekarang terus berjalan. Bagus berarti programnya. Nah, itu kan bisa nanti itu program itu sebagai sarana paling tidak itu anak-anak kita itu ya, mereka itu kalau mereka bosen di rumah nggak tahu harus ngapain, ya bisa belajar bareng yang entah di Balai RW atau di pendopo kelurahan ataupun dimanapun, itu kan sebagai sebuah kegiatan untuk mengisi waktu malamnya anak-anak ini sebelum mereka nanti kan tidur.
Itu Gitu. kalau sekarang sudah berjalan di berapa kecamatan? Sebenarnya kan setelah itu kalau nggak salah berdasarkan mungkin ada melihat itu, saya melihat kalau nggak salah dulu Pak Wali menyampaikan katanya itu ada kan, kalau memang tiap wilayah itu ada seperti itu bimbingan bimbel, mungkin dari pihak RW-nya atau LPMK-nya itu bisa menyampaikan ke Pemkot, itu dari Dispendik bisa bantu untuk tutornya. Jadi disediakan nanti Iya, tutornya ya. Kalau ada kebutuhan yang serupa, Iya, silakan mengajukan ke Pemkot gitu ya. Oh, bisa ternyata begitu. Oke, menarik. Nah, ngomongin soal jam malam dan anak-anak remaja yang keluar malam pastinya. Ada beberapa anak-anak remaja itu yang keluar malam ternyata bukan untuk hal negatif, tapi karena mereka nggak punya ruang ekspresi. Menurut Mas Fuad ini gimana? Apakah ada solusinya atau gimana, Mas? Ya, sebenarnya kan kalau terkait untuk ruang ekspresinya itu kan mereka bisa menjalankan atau membuat kegiatannya itu pada saat jam-jam aktif. Itu ya mulai dari, ya pasti kan kalau sekolah itu kan mulai dari jam setengah 7, ya ada yang siang jam 12 sudah pulang, atau mungkin kalau yang full day school jam 3, jam 4 sore kan sudah pulang. Nah, setelah itu kan kegiatannya memang sudah tidak masuk dalam kewenangan sekolah lagi. Betul. Nah, itu kan juga bisa kalau memang terkait untuk kegiatan yang menjadi ruang ekspresifnya anak-anak, itu kan bisa dilakukan setelah itu, setelah mungkin jam 4, terus kemudian mungkin sampai jam 7 atau 8, atau paling lama sampai jam 9 itu. Karena kan memang kalau ruangnya ekspresif sebenarnya masih ada, begitu. Dan yang dikhawatirkan pemerintah itu kan kalau misalnya kegiatan anak-anak itu jam 10 ke atas itu masih berkeliaran, khawatirnya itu kan pasti kan nanti akan mengganggu ya mungkin entah dari sisi psikologis atau mungkin kegiatan ritme sehari-harinya mereka, sehingga nantinya kegiatan untuk besoknya dalam hal ini sekolah itu kan akan terganggu, dan pastinya mereka tidak bisa berkegiatan sekolah itu dengan maksimal gitu, entah mungkin ya terlambat masuk sekolah, atau mungkin pada saat di sekolahnya itu mengantuk sehingga tidak bisa menerima pelajaran dengan baik gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang untuk mengganggu atau mengurangi ruang ekspresif sih enggak, karena masih ada jam-jam lain ya dari sore sampai malam sebelum jam 10 itu kan jadi momen anak-anak itu untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi, dengan sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau misalkan pun pagi harus sekolah, setelah pulang sekolah itu masih ada waktu ya untuk mereka berekspresi ya Mas ya, melakukan kegiatan atau hobi yang disukai tanpa melanggar jam malam ya. Tinggal manajemen waktunya aja berarti ya. Oke. Nah, ada lagi nih yang menarik adalah anak-anak korban broken home atau kekerasan rumah tangga, ya kan? Seringkali anak-anak korban broken home ini justru ngerasa aman kalau di luar rumah, dalam tanda kutip aman. Kira-kira apa yang bisa dilakukan negara, at least kota Surabaya? Iya, jadi memang kalau kita berbicara di kota Surabaya, memang sejak waktu di eranya Bu Risma hingga saat ini Pak Eri, pemerintah kota Surabaya itu sudah membuat kebijakan itu yang ada tempat itu yang namanya rumah ramah anak, atau memang rumah tempat untuk nampung anak-anak ya, mungkin ya seperti kayak tadi korban broken home juga, atau mungkin juga korban pelecehan seksual, ataupun mereka ini adalah para pelaku tindak kriminal gitu. Karena memang saat ini itu juga pelaku tindak kriminalnya di bawah umur itu juga jumlahnya banyak, dan juga tadi yang seperti saya sampaikan juga, mereka itu melakukan itu semua karena disuruh atau ikut-ikutan tanpa tahu resiko yang dihadapi oleh mereka itu seperti apa. Itu makanya memang, dan setuju juga dengan pertanyaannya itu, rata-rata yang para anak-anak yang menjadi entah pelaku itu ataupun korban itu memang kebanyakan dari keluarga broken home. Entah memang orang tuanya sudah pisah, atau mungkin orang tuanya itu meninggal, baik mungkin bapak atau ibunya itu. Bahkan saya kemarin itu kita baru mengadvokasi itu ada anak ini sebenarnya memang ya kasihan banget, tapi saya lihat itu dia itu luar biasa karena keinginan untuk sekolahnya itu luar biasa. Kemarin memang
mendaftar di SPMB di SMK itu ya SMA atau SMK itu nggak keterima. Padahal dia ini kondisinya itu juga parah. Jadi maksudnya parah itu orang tuanya itu sudah meninggal dua-duanya. Terus kemudian akhirnya diasuh oleh neneknya. Nah, neneknya itu pas COVID itu meninggal, sehingga akhirnya ikut sama omnya, ikut kakak omnya gitu. Tapi ternyata rumahnya ditinggali oleh neneknya itu sudah dijual oleh omnya, dan omnya entah kemana. Jadi akhirnya sekarang itu sudah luntang-lantung sendirian. Terus tinggal di mana dia sekarang, Mas? Ngekos itu. Umur? Di daerah Duku Kupang. Ya usia SMA, jadi ya 15. Sekarang masuk itu. Kemarin ya ditemuin sama teman-teman dari PAC PDI Perjuangan, kita bantu advokasi, terus ya akhirnya karena memang sekolah negeri nggak bisa, kita coba bantu masuk di SMK, ya kita bantu juga untuk pendidikan. Dan alhamdulillah juga SMK-nya itu juga membantu dalam artian memberikan keringanan biaya gitu. Berarti jadi anak dia itu bisa sekolah. Bisa sekolah, ngekos, hidup sendiri, lalu kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan itu ibu kosnya yang menjadi kosnya itu benar-benar membantu baik. Masya Allah. Jadi memang kalau dia nggak punya uang itu dikasih makan gratis. Nah, karena ibu kosnya itu baik, anak ini tuh nggak tega. Jadi kemarin pada saat libur sekolah, dia ya kalau anak-anak yang lain gitu kan pas libur sekolah ya pasti jalan-jalan atau kemana kegiatannya itu, dia nggak jadi kuli bangunan. Cowok ini? Cowok. Makanya ya kemarin ya kita juga bantulah paling enggak untuk ya kegiatan sehari-harinya lah, untuk uang jajannya juga. Luar biasa ya. Aduh, jadi pengen nangis ya. Ingat perjuangannya anak umur 15 tahun sudah nggak punya siapa-siapa. Sudah nggak punya siapa-siapa. Harus tetap sekolah. Lihat tapi... tapi ya makanya saya luar biasanya itu dia itu masih mau sekolah. Nah, itu dia. Malah pengen, pokoknya itu gimana caranya itu harus sekolah. Makanya dia itu sampai mengumpulkan uang itu ya dari jadi kerja kuli bangunannya itu untuk disisihkan untuk biaya sekolah. Keren banget. Boleh ini bawangnya boleh diminggirin dulu nggak? Oke, Empower. Masih akan ada satu segmen lagi dengan Mas Fuad ya. Jangan kemana-mana, masih di podcast Suara Rakyat. Di segmen 3 kali ini Empower, tetap di podcast Suara Rakyat, kita akan membahas tentang kira-kira kolaborasi apa sih yang tepat untuk perlindungan anak yang bermartabat. Nah, kalau ngomongin soal sinergi yang ideal nih Mas, antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah, kira-kira apa yang bisa dibentuk sebuah kolaborasi yang tepat untuk perlindungan anak ini? Ya, sebenarnya memang itu kan semua itu saling terkoneksi ya, harus memang saling support ya, antara di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, dan juga pemerintah yang membuat regulasi ataupun kebijakan yang mengatur tentang kota ini, maupun cara berkegiatan warganya itu memang harus saling berkolaborasi. Cuman memang terkadang itu kan kita berbicara realita di masyarakat, tadi seperti saya sampaikan, mungkin dari pihak sekolahnya sudah membantu untuk membentuk anak tersebut, tetapi karena ketika anak tersebut sudah selesai sekolah, itu kan memang seringkali tidak menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah, sehingga akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Nah, keluarga ini kan tidak setiap rumah atau setiap kakak kondisi keluarganya itu ya mungkin ada sesuai, atau mungkin harapan dari pemerintah atau harapan dari masyarakat pada umumnya, karena kan pasti setiap keluarga itu macam-macam kondisinya gitu ya. Tadi ada yang memang keluarganya mungkin ya broken home, ada mungkin juga keluarganya itu ada salah satunya yang meninggal, misalnya bapaknya meninggal sehingga ibunya itu harus pontang-panting sebagai kepala keluarga, harus nyari duit ke sana kemari, sehingga akhirnya tenaga pikirannya untuk mengurusi anak itu hampir nggak ada gitu, sehingga akhirnya anak itu kan ya pasti memang harapannya itu kan pasti semua itu orang tua itu pengen anaknya seperti ini atau punya tujuan begitu, tapi kan karena memang entah realita ataupun kondisi ekonomi dan apapun itu bisa tidak membuat menjadi hal seperti itu. Makanya memang akhirnya
ya pemerintah ini perlu hadir gitu loh. Dan mungkin memang kalau menurut saya memang tindakan awalnya itu adalah terkait pembatasan, tetapi memang nantinya itu harus diselingi dengan program-program untuk memberdayakan anak-anak tersebut ini, mereka ini bisa menjadi lebih kreatif. Dan memang mereka yang paling penting itu sebenarnya kalau sekarang itu anak-anak kita itu mereka itu punya mental daya juang dan pantang menyerah begitu. Karena kenapa? Sepinter-pinternya anak-anak kita, tapi kalau mereka itu dia itu tidak punya mental yang kuat, daya juang yang tangguh dan pantang menyerah, maka nanti itu ketika ada masalah, pilihannya itu dia itu menganggap itu ada sebuah kegagalan yang hakiki. Maksudnya itu hal yang permanen, dan itu pilihannya kadang itu bisa berujung sampai mungkin ya bunuh diri ataupun yang lain gitu. Karena kenapa? Mentalnya belum terbentuk. Apakah ada Mbak? Jadi ada juga anak yang dia itu setiap hari itu belajar terus sekolah, bahkan ya kalau di sekolah itu ranking apa-apa. Tapi ketika pada saat dia itu mungkin mengikuti kompetisi, olimpiade pun yang lain itu gagal, dan dia merasa itu adalah sebuah kegagalan yang permanen dan ini nggak bisa diperbaiki, itu sampai ada yang bunuh diri pun juga ada kayak gitu. Karena tekanan apa? Betulnya tekanan karena merasa menganggap gagal itu loh. Makanya ya apa ya, kalau saya ngomong itu ketika ada diomong itu loh anak itu loh nakal apa-apa, saya sih nggak melihat itu dia itu nakal gitu. Tapi kalau kita melihat itu dia itu punya tujuan apa dan dia berusaha untuk mencapai itu. Iya, kalau nakal itu masalah persepsi, tapi yang penting itu dia itu bisa mencapai tujuannya. Betul. Berarti ini masuk ke pendidikan karakter ya? Iya, karakter itu juga penting. Karena apa ya? Ya kalau kita berbicara mungkin ya orang-orang yang sukses pada saat ini, mungkin ya orang terkaya atau mungkin 10 besar orang terkaya di Indonesia atau apapun itu, ya mereka secara pendidikan kalau kita lihat ya juga bukan yang orang yang lulusan sampai S2, bahkan S3, bahkan mungkin yang kayak salah satu contoh kayak Pak Khairul Tanjung itu dia ya lulusan S1 malah dokter gigi, dia Fakultas Kedokteran Gigi, tapi dia bisa menjadi pengusaha yang sampai besar sampai sekarang gitu kan. Ya itu pasti saya yakin itu ya orang yang buat usaha itu ya nggak mungkin pertama itu langsung bisa sukses, pasti ada gagalnya, dan itu tergantung bagaimana kita menyikapi kegagalan itu untuk tetap bangkit dan survive, terus berusaha gitu. Habisin jatah gagal ya Mas? Iya, ibaratnya itu kalau dulu pernah Pak Dahlan Iskan pernah ngomong itu ya, kita kalau bisa habiskan jatah gagal kita itu di usia muda gitu, sehingga nanti itu pada saat usia menginjak dewasa atau bahkan sudah matang itu sudah tinggal manennya ya. Iya, setuju sih. Oke, pendidikan karakter tadi sudah dibahas. Berarti selain pendidikan karakter, harusnya parenting juga jadi prioritas kebijakan juga dong, Mas? Iya, pastinya begitu. Makanya kan memang sekarang kalau saya melihat di pemerintah kota itu bekerja sama dengan PKK juga, itu juga ada program-program untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada orang tua, parenting. Karena kenapa? Sekarang ini juga marak angka perceraian yang memang cukup tinggi di Indonesia, bahkan mungkin di Surabaya juga ada. Karena memang banyak sekali itu orang itu masyarakat yang menikah, laki atau perempuan yang menikah terus kemudian punya anak, terus jadi orang tua, itu ketika pada saat awal nikahnya itu tidak membuat rencana atau plan. Nanti itu ketika nikah terus kemudian mungkin ya membina rumah tangga, terus mungkin kalau belum punya rumah nyicil setiap bulan, menyisihkan uang, terus akhirnya bisa punya rumah ataupun tempat tinggal yang sendiri, terus akhirnya membina keluarga, terus mungkin sudah punya anak menjadi orang tua itu, dan nanti ke depannya seperti apa itu tidak ada rencana atau paling nggak membuat plan secara kasar lah, nanti harus seperti apa, pokoknya yang penting ngomongnya jalan aja gitu. Nah akhirnya itu yang membuat terkadang itu menjadi permasalahan di keluarga, rumah tangga, terus akhirnya ya cekcok, apalagi mungkin sekarang itu ya banyak sekali yang memang
terjerat mungkin ya kayak judi online Iya, ataupun betul. mungkin hal-hal yang lain, Iya, mungkin ya pinjol juga pinjol ya. juga ini, karena pinjolnya itu kalau untuk apa namanya, hal yang memang untuk pengembangan usaha atau apa itu ya oke lah gitu. Tapi kan pinjolnya kebanyakan memang untuk yang konsumtif Oh ini. iya, betul, betul. Itu yang menjadi permasalahan, dan akhirnya kan menjadi permasalahan keluarga, dan itu yang membuat akhirnya angka perceraian juga sekarang itu tinggi. Makanya memang sekarang itu pendidikan untuk pembinaan keluarga itu penting. Dan setahu saya memang kemarin itu, kalau dulu memang waktu di eranya Bu Risma itu orang kalau nikah itu bisa cepat gitu. Nah, sekarang itu katanya itu aku dengar kalau di Surabaya itu ada program sebelum menikah diberikan pendidikan parenting dulu. Betul. Ya, Ya, itu makanya kayak akhirnya program sekarang baru itu, ya, Mas ya? akhirnya sekarang itu kalau mau nikah itu harus spare waktu itu paling tidak 3 sampai 6 bulan sebelum akad Oh, nikahnya. Karena sebelum mereka mendaftarkan, setelah mendaftarkan di KUA nanti ada pendidikan parentingnya secara itu sih, Zoom sih kalau nggak salah, virtual oke. gitu. Kalau nggak salah pendidikan pranikah juga ada Iya, ya? itu pranikah. Pranikah. Itu, Oh, itu parenting juga iya, gitu ya? parenting ininya kan. Karena kan akhirnya para anak-anak muda yang mau menikah ini, mereka diberitahu bahwa nanti itu kehidupan pernikahan itu akan seperti ini, biar nggak kaget Berarti gitu. enggak gitu. Iya, ya paling nggak itu memantapkan Nggak tahu lah. ya. Iya, karena kan kadang itu kan mungkin ketika mau menikah itu juga ada yang ya orang tuanya itu tidak memberikan tahu kondisinya seperti apa pada saat nikah gitu, atau mungkin ya tadi kan karena kondisi keluarganya itu broken home, jadi kan yang dilihat oleh anak tersebut itu adalah kondisi keluarga itu yang broken home. Iya, iya, iya. Padahal kan ya membina hubungan rumah tangga kan nggak seperti itu aja Iya, gitu. betul. Oke. Hmm. Menarik ya. Sekarang udah mulai masuk, mulai dari jam malam, sekarang kita bergeser ke apa ini namanya, banyaknya kasus perceraian di Surabaya yang akhirnya pemerintah kota juga membuat sebuah apa namanya, Mas, solusi ya. Iya, Program ya menjadi program solusi ya. lah. Iya, Nah, paling tidak itu memberikan edukasi. betul. Agar Iya. tidak terjadi resiko-resiko yang menyebabkan anak-anak nanti ke depannya. Iya, karena kan apa ya, mungkin kalau dulu itu dianggap itu hal yang tabu apa, tapi ya dengan perkembangan teknologi, dengan era zaman seperti saat ini, itu kalau menurut saya setuju itu. Jadi memang harus diberikan edukasi seperti itu, biar para anak-anak yang mau menikah ini mereka juga tahu nanti itu kondisi pernikahan itu seperti itu. Karena kan memang ya kalau pacaran itu kan kita kan mungkin ketemunya itu kan pada saat jam-jam tertentu, Iya, betul. dan itu pastinya itu ya ketika kita ketemu dengan pacarnya kita itu kan kita akan menambahkan hal yang mungkin Baik aja. iya nggak sesuai dengan kondisi realita Iya, dan iya, sehari-hari kita. Tapi kalau sudah nikah kita akan 24 jam 7 hari ketemu. Ketemu akhirnya tahu ya. Iya, tahu kan akhirnya kan kondisinya, dan itu mungkin akhirnya merasa kok nggak sama ya sama kayak waktu dulu waktu Iya. pacaran apa itu pasti ada. Kenapa kok saya bilang gitu ya, juga mengalami kayak Udah gitu. mengalami pengalaman. Iya. Sama. Oke. Ini makin seru tapi waktunya terbatas, Mas Fuad. Jadi closing statement untuk di episode kali ini, Mas Fuad, silakan. Iya, jadinya saya percaya bahwa memang perlindungan anak itu tidak hanya sebatas pada pembatasan, tapi memang bagaimana kita bisa memberikan ruang ataupun wadah kepada anak-anak supaya mereka ini bisa berkreasi, bisa berkembang, bisa menjadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin tujukan gitu. Karena kenapa? Yaitu memang menjadi tugas dari pemerintah untuk bagaimana kita ini bisa memberikan ruang ataupun wadah ekspresi buat anak-anak, sambil kita juga memang membuat kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang mengatur supaya anak-anak ini mereka ini bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Karena kenapa? Karena bagaimanapun anak-anak ini mereka ini adalah aset bangsa, dan mereka nantinya akan menjadi kunci bangsa Indonesia ke depan. Yeay. Terima kasih, Mas Fuad. Yuk, sama-sama Mbak Yoris. Nah, itu tadi Empower ya, obrolan saya dengan Mas Fuad kali ini membahaskan jam malam yang ternyata banyak sekali nyambungnya, relatable-nya ke parenting, ke pendidikan karakter, yang dimana nggak cuman apa ya,
membatasi saja itu sebenarnya bukan membatasi, tapi lebih kayak ke melindungi, Melindungi. kan? Agar memberikan rasa aman. Iya. Ya. Tapi juga dibutuhkan ilmu parenting dari para orang tua agar tetap bisa memberikan perhatian khusus untuk anak-anak. Iya. Ya. Baik, Empower jangan lupa subscribe, like, dan juga sebarkan podcast Suara Rakyat episode kali ini biar makin banyak orang yang tersosialisasi tahu tentang adanya program Jamal dan apa yang harus dilakukan para orang tua untuk anak-anaknya. Saya Yuri Sabrina pamit. Terima kasih Mas. Iya, makasih Mbak Yuri. Makasih Empower. Sampai ketemu di podcast Suara Rakyat selanjutnya.